Guys, pernah nggak sih kamu mikir kalau langkah paling keren dan berpengaruh itu sebenarnya nggak ngelangkah sama sekali, cuma diam, nggak ngehubungin dia, nggak ngechat, nggak update status, bahkan nggak peduli. Tapi diam ini bukan tanda kelemahan, malah sebaliknya. Itu bentuk kekuatan terbesar yang bisa kamu punya. Kenapa? Karena diam itu pilihan sadar buat ngambil kendali atas diri sendiri. Saat kamu nggak bicara, kamu nggak beri dia kesempatan buat drama dan main emosi. Kamu nggak ngasih dia akses ke energimu. Kamu cuma berhenti berbuat dan mulai tegas bahwa kamu nggak mau lagi usaha buat orang yang nggak bisa lihat nilai kamu. Dulu, kamu berikan perhatian, loyalty, kehadiran. Tapi dia kayak angin lalu, nggak ngehargain apa yang udah kamu kasih. Dia merasa nyaman dan mikir kamu bakal selalu ada. Tapi sekarang, yang dia dapetin cuma kekosongan. Nah, disinilah kekuatan diam itu muncul. Banyak orang salah paham. Mereka mikir, diam berarti lagi sakit hati, lagi rapuh, lagi coba bangkit. Enggak, guys. Diam yang sebenarnya adalah kekuatan. Itu kendali penuh atas diri sendiri. Saat kamu nggak bicara, kamu nggak cuma hilangin kata-kata, tapi juga kehadiranmu. Dan inilah yang bikin dia mulai bertanya-tanya, apakah dia nggak peduli lagi? Apakah aku nggak berarti apa-apa buat dia? Diam bikin dia masuk ke spiral. Karena orang biasanya suka sama keributan, argumentasi, rayuan, usaha buat memperbaiki keadaan. Tapi diam itu malah ngeflip situasi. Diam bikin dia harus berhadapan sama dirinya sendiri. Dan apa yang dia temuin? Rasa bersalah, keraguan, penyesalan. Versimu yang dulu ngejar dia udah nggak ada, mati, dikubur. Sekarang kamu jadi orang yang nggak perlu alasan apa-apa, nggak perlu ngejar, nggak reaktif. Kamu jadi misteri, badai yang nggak bisa dia tebak. Sementara dia scroll profil kamu cari-cari tanda-tanda kamu masih peduli, kamu lagi sibuk bangun diri, berkembang, bikin sesuatu yang bikin kamu makin keren. Kamu bikin diam ini jadi suara yang lebih keras dari setiap kata maaf yang nggak pernah dia berikan. Kamu nggak mau lagi rebut hati dia. Kamu cuma mau rebut hati kamu sendiri. Ingat, diammu bukan kekosongan, itu kekuatan. Lambat laun, kekuatan itu bikin orang jatuh sendiri. Biarkan dia dihancurkan sama rasa bersalah dalam keheningan. Bukan karena kamu mau dia menderita, tapi karena kamu cuma mau damai. Kadang damai itu cuma datang saat kamu berhenti bicara sama orang yang nggak mau dengerin. Kalau kamu udah capek jadi orang yang selalu mulai duluan, kalau kamu udah siap diam dan biarin dia ngerasain beban itu, tekan tombol like, subscribe, aktifin notifikasi, dan komen di bawah. Karena diamku lebih keras dari rasa sakitku. Poin 1. Mengapa diam itu sangat kuat? Banyak yang salah paham tentang diam. Mereka mikir diam itu berarti nggak peduli, nggak punya perasaan, takut mengungkapkan perasaan, atau bahkan lagi rapuh. Padahal, diam yang benar adalah bentuk kekuatan yang sangat besar. Itu pilihan sadar buat menjaga jarak, menjaga harga diri, dan mengendalikan emosi. Saat kamu nggak bicara, kamu nggak beri dia kekuatan buat mengendalikan perasaanmu. Kamu nggak lagi ngasih dia akses ke energimu yang berharga. Kamu tahu bahwa hubungan itu harus saling menghormati dan bukan dipenuhi usaha keras dari satu pihak. Jadi, diam ini adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Diam bikin dia merasa nggak pasti, bikin dia mikir, apa aku nggak berarti apa-apa buat dia? Saat kamu nggak merespons, dia mulai masuk ke dalam spiral pemikiran sendiri. Dia jadi bertanya-tanya, apa dia nggak peduli lagi? Apakah aku nggak cukup berarti buat dia? Dan ini yang bikin dia merasa nggak nyaman. Dia merasa kehilangan kendali, dan itu bikin dia akhirnya harus berhadapan sama dirinya sendiri. Poin 2. Diam sebagai strategi mengendalikan situasi. Dalam dunia yang penuh reaksi,
Orang yang mampu diam dan tetap tenang adalah pemenang sejati. Kamu nggak perlu marah, nangis, atau rebut perhatian. Kamu cukup diam dan fokus sama diri sendiri. Jangan biarkan dia ngendaliin emosimu. Kalau kamu nggak gampang terpancing, dia mulai merasa nggak berdaya. Itu yang bikin dia takut kehilangan kendali, dan rasa takut itu bikin dia merasa bersalah. Diam ini bukan berarti kamu nggak punya perasaan, tapi kamu pilih buat nggak biarin perasaan itu ngendaliin kamu. Kamu tahu, membalas dengan emosi cuma nambahin masalah. Jadi, sikap tenang dan penuh kendali itu bikin kekuatanmu kelihatan nyata. Kamu nggak perlu jadi orang yang reaktif. Cukup jadi orang yang stabil dan percaya diri. Poin 3. Stop replay masa lalu. Begitu dia pergi, pikiranmu suka berlari ke masa lalu. Mengenang semua momen, kata-kata, harapan. Tapi kenyataannya, replay ini cuma bikin kamu terjebak di luka dan bikin proses sembuh jadi lambat. Kamu nggak butuh penutupan dari dia, tapi kamu perlu berhenti mengulang-ulang cerita yang udah kelar. Masa lalu itu kayak jebakan yang bikin kamu nggak bisa maju. Semakin sering kamu putar, semakin kamu kasih kekuatan ke luka dan penyesalan. Kuncinya adalah menerima bahwa masa lalu udah selesai. Kamu nggak perlu tahu alasan dia pergi, karena itu cuma bikin luka makin dalam. Yang kamu perlukan adalah fokus ke depan dan bangun kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Jangan biarin rasa ingin tahu menguasai pikiranmu. Ingat, kamu nggak butuh jawaban dari dia, tapi kamu butuh berhenti nyiksa diri sendiri dari dalam. Poin keempat, kamu bukan pahlawan dia. Seringkali, kita berusaha jadi pahlawan buat orang lain. Padahal, itu bukan tugasmu. Kamu bukan solusi buat dia yang lagi bermasalah. Kamu cuman orang yang berusaha jaga harga diri dan batasan. Jangan terlalu berlebihan, nyoba nyelamatin dia dari kekacauan dalam dirinya sendiri. Itu cuman bikin kamu tenggelam dan kehilangan arah. Ingat, orang dewasa sejati adalah yang bertanggung jawab sama diri sendiri, bukan yang bergantung sama orang lain. Jadi, berhenti nyoba jadi penyelamat. Biarkan dia merasakan konsekuensinya sendiri. Kamu nggak perlu jadi pelarian emosional buat dia. Kalau dia nggak bisa hargai keberadaanmu, itu bukan urusanmu lagi. Poin kelima, nilai diri tidak hilang karena dia pergi. Banyak orang merasa bahwa saat dia pergi, nilai dirinya berkurang. Padahal nggak gitu. Nilai diri itu datang dari dalam. Dia nggak bisa hilang cuma karena orang lain berhenti mencintai. Jangan biarin penolakan orang lain bikin kamu merasa kurang berharga. Kamu tetap berharga apapun yang terjadi. Itu pelajaran penting. Jangan bergantung sama validasi orang lain buat merasa berharga. Kalau kamu merasa nggak dihargai, itu bukan karena kamu nggak pantas, tapi karena dia nggak mampu menghargai. Fokuslah sama dirimu sendiri. Bangun kekuatan dari dalam. Dan jangan biarin penolakan bikin kamu kehilangan kepercayaan diri. Poin 6. Ketidakpedulian sebagai daya tarik. Salah satu kekuatan terbesar adalah saat kamu benar-benar nggak peduli lagi. Jadi, berhenti peduli sebentar. Jangan kirim pesan. Jangan lihat profil dia. Jangan stalking. Biarkan dia kehilangan akses ke kamu. Dan biarkan rasa penasaran itu tumbuh. Saat kamu nggak lagi bergantung, kamu jadi misteri yang bikin dia penasaran dan takut kehilangan. Itu kekuatan besar. Saat kamu nggak lagi nunjukin perhatian, dia merasa nggak bisa lagi ngendalikan perasaanmu. Dan itu bikin dia mulai bertanya-tanya, apa aku nggak lagi punya akses ke dia? Itu bikin dia takut dan akhirnya sadar bahwa kamu nggak lagi tergantung. Poin 7. Kendalikan emosi. Setiap kali kamu gampang terpancing, kamu serahkan kekuatan ke dia. Kalau kamu gampang marah, nangis, atau bikin drama, itu cuman bikin dia makin percaya dia bisa ngedominasi perasaanmu. Makanya,
Latih diri buat tetap tenang dan gak gampang terpancing. Saat semuanya mau bikin kamu goyah, kamu harus bikin dia nyesel ninggalin kamu. Jangan teriak, jangan minta-minta, jangan berlebihan. Kendalikan emosi dan tetap kalem. Itu kekuatan sejati. Poin 8. Bangun di balik bayang-bayang. Ini bagian yang dia nggak nyangka. Diamu berubah jadi proses evolusi. Kamu bangun perlahan tanpa pamer, tanpa drama. Fokus sama diri sendiri, bangkit dari luka dan bangun lagi. Jangan terlalu pamerin progres, tapi tunjukkan dengan tindakan. Semakin kamu nggak peduli, makin dia penasaran dan takut kehilangan kamu. Poin ke-9. Buat dia ngerasa penyesalan. Diam yang bergema balik ke dia saat dia buka pesan lama, scroll profile, dan nggak nemu apa-apa. Itu suara hati yang nggak bisa dia tolak. Penyesalan mulai muncul dan dia mikir, kenapa aku nggak lagi punya akses ke dia? Biarkan dia merasa kehilangan dan nikmati proses ini. Diam ini bikin dia sadar bahwa yang dia hilang adalah orang yang benar-benar berharga. Poin 10. Mereka selalu balik lagi. Banyak yang mikir ini udah selesai, dia udah move on. Tapi kenyataannya, mereka selalu balik saat mereka sadar nggak bisa gantiin kamu. Saat mereka lihat bahwa kamu nggak lagi bergantung, mereka mulai merasa kehilangan dan penasaran. Dan saat mereka datang lagi, kamu nggak perlu lagi merespons dengan emosional. Kamu cukup tetap di posisi aman dan percaya diri. Poin terakhir, kamu nggak pernah butuh penutupan. Seringkali kita mikir, kalau dia cuma bilang kenapa, terus kita bilang aku udah move on. Tapi kenyataannya, penutupan itu cuma mitos. Nggak ada obrolan ajaib yang bikin luka hilang. Penutupan itu cuma keputusanmu sendiri. Menerima apa adanya atau tetap terjebak. Setelah kamu terima dan berhenti berharap, kamu mulai sembuh. Kamu nggak lagi butuh jawaban dari dia, tapi kamu sudah memutuskan untuk lanjut dan bangkit. Jadi, ingat, kekuatan terbesar itu ada di dalam diri sendiri. Diam bukan berarti lemah, tapi menunjukkan bahwa kamu tahu kapan harus menunggu, kapan harus bergerak, dan kapan harus berhenti. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Bangkit, percaya diri, dan terus berkembang. Suara diamu akan lebih keras dari kata-kata yang tak pernah diucapkan. Jadi, tetaplah kuat dan jangan ragu untuk terus melangkah maju. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Keep shining dan tetap semangat.